sekolah minggu. Sebelum kita melakukan ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan ibadah sekolah minggu. Tuhan, berkati kami Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Semoga ibadah sekolah minggu ini berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Pasti semua dalam keadaan sehat-sehat bukan? Mari kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan, kita puji Tuhan, kita beri semangat pagi ini, kita pujikan dalamnya. Kita pujikan bersama-sama dalamnya.
biarlah firman Tuhan ini boleh kami pegang dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biarlah Kau hadir di tengah-tengah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi untuk adik-adik sekolah minggu semuanya yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan yang baik, hari Minggu ini kita bersama-sama kembali berkumpul. Yang adik-adik yang ada di rumah bisa kita beribadah bersama. Kalau tadi sudah memuji bersama, bersuka cita bersama, saat ini tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tema kesempatan pada pagi hari ini yaitu iman yang menyembuhkan. Iman yang menyembuhkan. Baik adik-adik semuanya, kalau ada Alkitab, silakan adik-adik buka Alkitabnya di dalam Lukas pasal 8 ayat 43 hingga ayat yang ke-48. Lukas pasal 8 ayat yang ke-43 hingga ayat yang ke-48. Baik, Koko akan baca. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Ayat yang terakhir 48. Maka katanya, kata Tuhan kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Baik adik-adik semuanya, kalau di dalam perikop mengenai seorang yang sedang sakit pendarahan 12 tahun lamanya, bukan merupakan waktu yang pendek adik-adik semuanya. Saat kita mengalami sakit penyakit, hanya sebentar saja itu terasa seperti sangat lama sekali. Sedangkan perempuan ini sudah sakit sepanjang 12 tahun. Kalau pada zaman dahulu, orang yang sakit kusta, orang yang sakit pendarahan, itu merupakan orang-orang yang dianggap sangat terkutuk, tidak boleh didekati, tidak boleh dipegang, tidak boleh bersalaman. Adik-adik tahu, saat ini sedang ada pandemi COVID, satu virus yang dimana orang dengan begitu ketakutannya. Bagi mereka yang terkena virus ini akan diasingkan, disendirikan, diisolasi dalam satu ruangan. Begitu pula dalam penyakit yang terjadi pada waktu zaman dahulu. Saat orang terkena penyakit pendarahan, itu merupakan orang yang harus diasingkan, sehingga dia tidak boleh beribadah, dia tidak boleh bertemu dengan temannya. Kalau duduk di suatu tempat duduk, dikatakan bahwa tempat duduk itu menjadi najis. Nah, sehingga masalah yang dihadapi oleh perempuan itu sangat amat menyedihkan, adik-adik. Lalu kemudian di dalam suatu kehidupannya dia selalu ingin menjadi sembuh, sehingga dia selalu mencari penyembuhan melalui tabib, dokter, segala macam ditempuh. Tapi dia juga mendengar bahwa ada Tuhan Yesus, yang dia mungkin sudah dengar mengenai mujizat-mujizat yang telah dilakukan Tuhan. Di dalam Tuhan menyembuhkan banyak sekali orang-orang yang sakit, sehingga dia memiliki iman, adik-adik, iman untuk mencari Yesus. Sehingga pada suatu kali dikatakan di suatu kerumunan yang banyak orang, lalu dia berusaha untuk mencari Yesus, mendekati Yesus. Dia merasa dengan hanya menyentuh jubah atau bagian bawah dari jubahnya, dia bisa sembuh. Dia bisa sembuh. Sehingga adik-adik di sini, setiap adik-adik diharapkan kita semuanya harus memiliki iman dalam kehidupan kita. Mengenai masalah yang dihadapi oleh perempuan ini yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan, mungkin bagi kita, kok kita tidak mengalami sakit kok, tidak mengalami sakit pendarahan. Nah, tetapi di sini kita bisa ibaratkan masalah yang dihadapi oleh perempuan ini adalah masalah kita yang saat ini kita terjadi. Mengenai kehidupan kita dalam bersekolah, berteman, berkeluarga,
masalah apapun perekonomian yang terjadi, apakah kita memiliki iman seperti perempuan ini? Dia merasa dengan hanya bertemu Yesus, dengan hanya menyentuh jubahnya, dia akan bisa sembuh. Iman. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sehingga adik-adik semuanya merupakan pilihan yang tepat. Kalau adik-adik semuanya dapat beribadah, mendengarkan firman, dengarkan firman ini dengan baik. Karena melalui pendengaran yang baik, maka kita akan memiliki iman kepada Kristus, iman kepada Tuhan. Sehingga setiap kita mengalami masalah dalam kehidupan sekolah, teman-teman kita, masalah apapun yang adik-adik punya, di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku, kepada Tuhan, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jika kita jauh dari Allah, kita tidak akan mengalami ketenangan dan kedamaian. Jadi pada waktu itu saat Tuhan berada di keramaian, perempuan itu berusaha untuk mendekati Yesus, datang kepada Yesus, bertemu dengan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apa kita juga ingin bertemu dengan Yesus melalui doa, melalui firman Tuhan? Di dalam Mazmur pasal 62 yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Di sini kita melihat adik-adik bahwa pada waktu perempuan itu sedang sakit, itu ada status sosial yang rendah di mata orang-orang Yahudi, di mana perempuan ini mengalami pendarahan yang dianggap sebagai kutukan. Sehingga akhirnya dia datang kepada Tuhan. Dan pada waktu dia menyentuh jubah Tuhan Yesus, baju Tuhan Yesus, akhirnya dia merasa dirinya telah disembuhkan. Lalu dia cepat-cepat ingin pergi adik-adik, karena sudah senang sekali. Tetapi di saat itu Tuhan merasa bahwa ada kekuatan yang keluar dari tubuhnya. Lalu dia bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Siapa yang menyentuh jubahku, bajuku? Pertanyaannya adik-adik, apakah Tuhan tidak tahu? Padahal kita tahu saat banyak kerumunan, lalu tiba-tiba ada orang yang di dekat kita, lalu tidak sengaja mungkin menyentuh kita. Apa kita merasa? Otomatis tidak. Sebenarnya di sini Tuhan tahu. Tuhan tahu pada waktu itu akan ada perempuan yang akan menyentuh jubahnya, karena dia memiliki iman. Lalu dikatakan memang dalam Alkitab bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Di sini di mana Tuhan meneguhkan iman perempuan itu. Kalau pada awalnya mungkin iman itu kecil adik-adik dari perempuan itu. Perempuan yang mengalami sakit 12 tahun, sudah mencari kesembuhan di mana-mana. Dalam kesempatan itu merasa, oh ini harapanku, Tuhan adalah harapanku satu-satunya. Tapi mungkin juga sebagai manusia, apa bisa ya, apa bisa. Nah di sini Tuhan meneguhkan iman anak tersebut. Dikatakan dalam ayat yang 48, maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Sehingga adik-adik semuanya, saat kita mengalami masalah, ujian dalam kehidupan kita, jangan lupa datang kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, curhatlah kepada Tuhan. Saat kita memiliki iman, saat kita selalu mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, itu adalah waktu di mana kita akan mendapatkan iman yang lebih lagi kepada Tuhan. Di Alkitab dikatakan, jikalau iman kita sebesar biji sesawi yang sangat kecil itu, maka kita dapat memindahkan gunung. Nah sehingga adik-adik semuanya, kuncinya hanya percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa masalah yang hadir itu masalah biasa. Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang baik. Sehingga pada waktunya nanti, seperti juga di mana Alkitab dikatakan bahwa perempuan itu telah sembuh. 12 tahun dia mencari kemana-mana, tapi kedamaian hanya datang dari Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kesembuhan kepada dia. Marilah adik-adik, ada kesempatan pada pagi hari ini, kita mau berdoa, kita mau menyerahkan kehidupan adik semuanya dalam Tuhan. Kalau saat ini mengalami masalah kesehatan pun, masalah perekonomian, keuangan,
masalah apapun, masalah dengan teman, dengan saudara, masalah kehidupan kita yang mungkin kita tidak pernah tahu bagaimana yang masa depan kita nanti. Hanya carilah Tuhan. Kuncinya pegang Tuhan, pegang tangan Tuhan. Mungkin pegang jubahnya aja cukup, yang penting kita punya iman percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu semuanya. Baik, marilah kita akan tutup Alkitab kita. Kita mau serahkan kehidupan kita kepada Tuhan melalui doa pada kesempatan hari ini. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, syukur kepada Engkau Tuhan melalui kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Kau telah datang kepada kami berbicara dalam setiap kehidupan adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing. Melalui firman Tuhan, di mana kami belajar, di mana iman seorang perempuan yang telah sakit pendarahan selama 12 tahun, dia hanya dengan menjamah jubahmu, Engkau telah menyembuhkan dia. Dan kami percaya Tuhan, setiap masalah yang hadir dalam kehidupan kami, Engkau pasti juga akan memberikan jalan keluar. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu itu adalah maksud yang baik yang terjadi dalam kehidupan kami. Demikian Tuhan, atas firman Tuhan, biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami mau dapat melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan adik-adik sekolah minggu Gereja Korps 2 Surabaya berkeselamatan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati setiap